Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Terima kasih, semua sudah sehat dan siap untuk belajar ya? Ya. Oke, sebelum dimulai, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita kerjakan dan ilmu yang didapat bermanfaat. Maka dari itu silakan dipimpin doa oleh Ketua Alvin. Sebelum mulai pelajaran, bila kita berdoa terlebih dahulu. Yang masing-masing berdoa mulai. Sudah selesai. Baiklah, akan saya cek kehadiran dulu. Barangkali ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk hari ini siapa? Zakir ya. Tadi sudah izin. Kenapa Zakir? Izinnya apa? Sakit ya. Selain Zakir? Tidak ada ya? Masuk semua? Selanjutnya untuk menanamkan cinta alma mater, marilah anak-anak semua menyanyikan lagu Mars Semara. Nanti dalam hitungan ketiga langsung dimulai ya. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Semara. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3. SMA negeri yang dipuji, SMA alma materku, tempatku menuntut ilmu dan mengembangkan diri. SMA negeri yang dipuji, SMA kebanggaanku, menjadikan generasi bertakwa dan berbudaya. Dia telah belajar dalam menuntut ilmu, ingatlah prestasi. Kobarkan semangat, meraih cita-cita, jayalah, jaya SMA-ku. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah, untuk pelajaran hari ini yang mana peta konsepnya yaitu sistem operasi ya. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau pertemuan yang kemarin kita belajar multitasking ya. Multitasking kemarin apa? Ya, mengerjakan 2 pekerjaan lebih atau lebih dalam satu waktu ya. Kemudian untuk hari ini kita lanjut ke cara kerja komputer. Yang mana nanti bagaimana CPU menjalankan instruksi program. Kemudian kita nanti juga akan mengaplikasikan konseptual mesin sederhana dari penciptanya mesin sederhana itu yaitu Mr. Algo. Jadi nanti kita simulasikan juga seperti kemarin. Kalau kemarin kita simulasikan multitasking ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti setelah berdiskusi peserta didik mampu menganalisis informasi yang didapatkan mengenai cara komputer bekerja. Jadi nanti silakan menganalisis kembali mengenai cara komputer bekerja.
Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya, setelah menyaksikan video, nanti diharapkan peserta didik mampu mengaplikasikan cara kerja pemrosesan komputer pada mesin konseptual ya, secara mandiri. Jadi nanti kita belajar mengaplikasikan cara kerjanya pemrosesan komputer. Kalau kemarin kita multitasking, sekarang bagaimana komputer itu bekerja. Jadi masih ada hubungannya, kita masih belajar dalam elemen sistem komputer ya, tepatnya di bagian sistem operasi. Next. Untuk motivasi hari ini, diharapkan kalian tidak patah semangat. Jadi setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Jadi setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Jadi jangan sampai menyerah. Jangan sampai putus asa. Gagal akan mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu. Dengan kegagalan, istilahnya ada orang bilang, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, mengerti maksudnya ya? Jangan sampai patah semangat ya. Tetap semangat ya. Kemudian, nah, kita belajar menghadapi masalah ini ya. Untuk pertanyaan pemantik ini diharapkan bisa menggugah semangat kalian untuk belajar. Materi kali ini yaitu bagaimana cara komputer bekerja. Di dalam sebuah sistem komputer itu biasanya terdiri atas input, proses, output. Jadi di dalamnya itu ada sebuah proses. Dan hal tersebut hanya tampak luar, tetapi di dalamnya ada sistem yang berfungsi tanpa dapat dilihat oleh mata. Jadi seperti halnya tubuh kita ya, tubuh manusia, di dalamnya ada organ-organ yang berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing tanpa terlihat oleh kita. Jadi seperti halnya dengan komputer itu tadi, di dalam CPU itu ada proses input, ada proses dan output untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dengan mempelajari konsep kerja komputer, bagaimanakah mekanisme atau cara kerja di dalam komputer tersebut? Jadi bagaimana mekanismenya? Mekanisme yang kalian ketahui di dalam komputer itu sistem kerjanya bagaimana? Ada yang tahu mekanisme di dalam komputer itu? Setelah ada input masukan, kemudian diproses, baru keluar output. Ya, jadi ada input, proses, dan output ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita adakan post test dulu ya, untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi ini. Kita lakukan post test terlebih dulu. Post test linknya sudah saya kirim di grup WA, silakan dibuka dan dikerjakan kembali, dikerjakan seperti kemarin ya. Jadi silakan linknya dibuka, langsung kerjakan post test, waktunya 10 menit, silakan. Kalau linknya ada yang ketinggalan, boleh saya share kembali. Atau masih ada kan linknya yang tadi malam? Link post test ya, yang tadi di-share. Sudah waktunya 10 menit dari sekarang, silakan dikerjakan post testnya. Kok post test? Pre-test ya. Mohon maaf, pre-test. Silakan dikerjakan.
Kemarin postes yang nilainya terbaik yaitu Afika, Ayu Wulandari, dan Devina. Di materi sistem operasi bagian multitasking kemarin, postes terbaik yaitu Devina, Ayu, dan Afika. Sudah sampai soal berapa? Berarti 3 menit lagi ya. Sudah, Win?
Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, coba kalian amati dulu gambar yang ada di papan. Silakan diamati gambar atau data yang ada di papan. Yang mana nomor 1 itu komponen internal pada komputer. Jadi gambarnya seperti itu, prosesnya juga seperti itu. Kemudian yang nomor 2, processing unit di dalam CPU itu ya. Kemudian yang nomor 3, siklus mesin pada komputer sebelum, itu yang sebelah kiri, yang sesudah itu yang sebelah kanan. Kemudian gambar yang nomor 4, memory address, seperti laci ya, itu penyimpanan di dalam CPU, ada memorinya. Jadi menyimpannya itu juga bergantian karena juga terbatas. Jadi diproses juga secara bergantian. Nanti kita terapkan, kita aplikasikan menggunakan penemuannya Mr. Algo. Kemudian dari gambar ini diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada gambar atau data ini. Mungkin sebelum kita berkelompok berdiskusi, mungkin ada yang ditanyakan. Atau ada yang tahu maksudnya gambar nomor 1? Belum ada? Oke, kalau gitu silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Silakan diskusi, bentuk kelompoknya seperti kemarin kelompoknya ya. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya. Silakan gabung. Langsung saya bagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD ini sudah jelas runtutan pekerjaannya. Jadi nanti silakan dibaca dulu panduannya, kemudian dikerjakan. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya dulu seperti kemarin. Gabung dulu. Oke, cepetan. Oke, kelompok ini kelompok yang 1 ya. Kelompok 2-nya. Ini kelompok 3. Alvin kelompok berapa? Sudah dibaca dulu petunjuknya. Tulis dulu nama anggota kelompoknya dan absen ya. Nanti dibagi peran ya. Perhatikan bagi peran. Untuk kelompok 1, kerjakan terlebih dulu yang simulasi 1 ya. Ini. Jadi ini dulu. Tetapi yang ini dulu dikerjakan. Yang menganalisis ini dulu ya.
yang kedua yang nomor satunya ya. Kelompok 2 mengerjakan analisis dulu, baru simulasi yang kedua ya. Paham ya? Kelompok 3 juga begitu. Kerjakan analisis dulu, dianalisis dulu, kemudian kerjakan simulasi yang ketiga ya. Biar lebih cepat nanti untuk presentasinya. Sudah, silakan cari informasi sebanyak mungkin, bisa dari internet, buku modul, buku referensi yang lain. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Untuk menganalisis itu semuanya. Jadi semua gambar ini dianalisis, semua data yang ada di sini dianalisis, dimasukkan ke sini. Ya. Kalau kurang cukup boleh dibaliknya. Kemudian kelompok 1 mengerjakan yang simulasi pertama dulu. Yang kelompok 2 mengerjakan simulasi yang kedua. Kelompok 3 simulasi yang ketiga. Biar cepat. Kalau masih ada waktu dikerjakan semua simulasinya. Paham ya? Oke, langsung dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Kerja kelompok ya, bukan untuk kerja mandiri. Dibagi peran, siapa yang bagian cari informasi, bagian analisis. Mungkin ada yang masih kurang paham dari data yang ada di depan ini. Barangkali cari referensi belum ketemu, boleh ditanyakan.
Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari gambar-gambar ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang tidak mengerti. Mau tanya, Min? Ya? Ya? Motherboard? Ada yang mau menjawab? Kemarin kan sudah belajar perangkat keras. Motherboard itu apa, Vin? Kit? Ya? Ya, tapi lebih tepatnya kita artikan dulu dalam segi arti ya. Mother itu apa? Board? Papan. Nah, jadi istilahnya induknya. Jadi yang ditanyakan tadi gambar yang nomor berapa? Yang ke satu. Yang oh ya, yang ini ya. Ya, ini di dalam motherboard itu ada prosesor, ada RAM. Ya. Pernah melihat motherboard? Kemarin waktu belajar perangkat keras diperlihatkan nggak motherboard? Jadi papan seperti IC-IC-nya itu, induknya di dalam CPU itu ada motherboard. Di dalam motherboard itu ada berbagai macam input colokan ya, tempatnya menyolokkan USB, menyolokkan HDMI, kemudian printer itu jadi satu dengan motherboard. Jadi induknya dari papan ya. Ibaratnya itu di dalam CPU ini CPU ya. Ini ada motherboard. Ya, di dalam motherboard ini ada port-portnya ya. Juga ada RAM, ada hard drive, ada prosesor. Nah, di dalam ini satu kesatuan ini dinamakan CPU. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau menjelaskan gambar nomor 1 tadi? Ada teman kalian yang tanya tadi? Yang hubungannya dengan gambar nomor 1? Ada yang mau jawab? Gambar nomor 1? Belum ya, nomor 1 ya? Nomor 1, jawab yang keras. Nomor 1 tuh komponen CPU itu terdiri dari kayak room. Ya, Pak Eksa. Iya, Pak. Ayo, Eksa. Gambar 1 itu komponen internal pada komputer. Jadi di situ menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana
memproses, menerima masukan dari piranti masukan, dan menghasilkan keluaran melalui port. Komponen pada proses tersebut yaitu CPU, yang isinya ada chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive. Ya, di dalamnya ada lengkap ya ini ya. Ya. Ya, Bisa dikontek prosesnya? bisa. Nah, itu bisa dijadikan lakukan analisis. Silakan juga dilakukan ke dalam kotak ini ya. Jadi dalam nomor 1 itu mendapatkan diagram kotak arsitektur sederhana, yang mana sebuah komputer memproses itu di dalam kotak besar itu tepatnya menerima masukan dari piranti masukan. Jadi ada input, request, kemudian diproses, kemudian keluar output. Maksudnya ketika kita ngetik huruf A, ya misalkan kan input ya di keyboard, kemudian diproses, dimunculkan ke layar, itu termasuk input, proses, dan output ya. Silakan dilanjutkan, barangkali ada yang tanya lagi, silakan. Ya, silakan. Sinyalnya sinyal kabarnya buat anu wise bentar.
belajar kelompok ya bareng. Nanti dipresentasikan ya. Untuk yang simulasi meter algo itu bisa dilihat dulu video tutorial ya. Sudah berapa persen prosesnya? Sudah sampai berapa? Sudah berapa persen? Yang nomor 2 belum? Yang simulasi? Mungkin ada yang mau menjelaskan data yang nomor 2? Ya, oke, silakan. Coba Devlin. Kasih aplaus dulu untuk Devlin, biar semangat. Gambar kedua itu CPU atau Central Processing Unit, yaitu sebuah pusat pengontrol yang mengonversi data input menjadi output yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terdiri atas 2 bagian, yaitu CU atau Control Unit dan ALU Arithmetic Logic Unit. Setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama. CPU yang lain dengan CPU. CPU berinteraksi dengan tempat apa tadi? Penyimpanan primer atau memori utama. Penyimpanan primer. Memori utama. Yang lain bagaimana? Ya. Boleh. Jadi CPU itu sentral, itu pusat ya? Ya. Jadi pusatnya kontrol.
yang mengonversi data input menjadi output. Jadi sebenarnya mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Itu di dalam CPU itu ada gambarnya ya. Ya. Ada CPU, kemudian ALU, atau lagi unit, kemudian memori. Ya. Berarti yang dikatakan oleh Edwin sudah betul ya? Ya. Betul. Nah, terima kasih. Sudah kasih tepuk tangan lagi ya, Bos. Sudah sampai ke simulasinya? Sudah sampai mana? Analisis. Tinggal yang ini. Jadi untuk LKPD berikutnya setelah analisis itu simulasi cara kerja komputer ya. Ya. Yang mana nanti siswa diharapkan mampu mensimulasikan perintah dalam mesin ciptaan Mr. Algo. Jadi simulasinya ini dulu diceritakan oleh Mr. Algo, Mr. Algoritma ya. Jadi kalian tadi sudah paham cara kerja komputer. Nanti tinggal bagaimana mensimulasikan. Mungkin nomor 1 ada yang mau mempresentasikan dulu. LKPD yang pertama. Yang A ya, mungkin ada yang mau mempresentasikan dulu.
Oke, 5 menit lagi. Saya harap sudah ada yang mau presentasi untuk yang A, yang menganalisis informasi. Gantian aja ya, siapa yang presentasi gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Oke. Di satu lah. Sudah perhatikan. Ini gambar satu kan? Gambar 1 terdiri atas CPU yang berfungsi untuk menerima masukan dan menghasilkan keluaran. Gambar 2, CPU mengontrol data input menjadi output. Gambar nomor 3 menempatkan instruksi program ke dalam memori dari perangkat input waktu instruksi, yaitu unit kontrol yang mendapat instruksi dari memori dan memerintah agar data dipindahkan ke ALU. Waktu eksekusi yaitu unit aritmatika menjalankan interaksi dan menyimpan hasil operasi. Gambar 4 menunjukkan program memanipulasi data dalam memori atau pengajian. Bagaimana pendapatnya? Bagaimana hasil presentasi dari Alvin? Yang nomor 4, mungkin ada yang mau menambahkan? Ayo. Jadi nomor 1 itu komponen internal pada komputer sudah betul, saya rasa. Yang kedua tadi CPU ya, proses central proses juga sudah betul. Yang nomor 3 apa tadi? Ya Vin, nomor 3 apa Vin? Menempatkan instruksi program ke dalam memori dari perangkat input waktu instruksi yaitu unit kontrol yang mendapatkan instruksi dari memerintah agar data dipindahkan ke ALU. Waktu eksekusi yaitu unit aritmatika menjalankan interaksi dan menyimpan hasil operasi. Yaitu proses tempatnya pemrosesan ya, sentral ya. Ya, kalau yang nomor 4 tadi itu memori di situ ya. Nomor 4 itu memori. Jadi memori itu menyimpan. Jadi seperti halnya di loker-loker itu menyimpan data terlebih dulu. Kalau ibaratnya, kalau tadi katanya Alvin itu ibaratnya sebuah program penggajian, kita dapat memberikan instruksi untuk meletakkan datanya, nanti untuk memproses data besarnya gaji berapa, namanya siapa, itu disimpan dalam memori sementara. Itu merupakan penyimpanan. Ada pendapat lain? Untuk yang kedua, bagaimana yang simulasinya? Ada yang sudah selesai?
Untuk simulasi, lihat ya, ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Soalnya 2 dikali 10 dikurangi 8, berarti yang didahulukan yang perkalian ya. Yang didahulukan perkalian. Nah, berarti ini ya. 2 langkahnya ganti-ganti ya. Sudah dihapus, soalnya memori menyimpannya itu sementara ya. Jadi kalau tempatnya penuh akan menghapus proses yang sudah dikerjakan ya. Ya. Soal 3, soal 2. Oh, ini yang ketiga berarti ya. Oh ini soal 1 sebenarnya taruh di yang nomor 1. Ini soal 2 yang nomor 2. Kan soalnya beda ya. Ini soal 3 berarti simpan 2 ke AAA 1 betul. Simpan 10 ke 2 betul. Setelah simpan disalin. Salin ya. Karena ini sudah proses, jadi yang kedua sudah terhapus. Yang penting hasilnya, ini hasil akhir ya. Hasil akhirnya 15. Coba 2 dikali 10 20 dikurangi 8 12 ditambah 3 15. Ya betul ini. Ini yang ketiga berarti ya. Proses yang ketiga. Kelompok yang lain? Kelompoknya Karin, kelompok 1. Soalnya 3 ditambah 8 dikali 9. Berarti yang didahulukan 8 kali 9 ya. Karena perkalian ya. Prosesnya simpan 8 ke AA1 betul. Simpan 9 ke AA2. Kemudian disalin ya. 8 sudah disalin ke sini tadi. Salin 2 ke rek 2 ya. Kemudian dikalikan rek 1 rek 2 berarti 8 kali 9 berapa? 72 ya, ini yang tadi. Kemudian simpan 3 ke AAA 3, salin ya, ke sini disalin. Nah, soalnya ditambah, berarti ini ditambah ini menghasilkan ini rek 2. Maka hasilnya 75 ya. Ya, ngerti prosesnya ya. Ya, karena ini dihapus kenapa? Karena tempatnya sudah tidak mencukupi, jadi proses yang sudah dikerjakan terhapus. Kelompok 2 gimana? Simulasi 2 sudah. Panjang prosesnya. Soal nomor 2 itu 1 ditambah 2 dikali 8 dikurangi 5. Ya, diproses dulu yang ini ya, yang 1 ya. Simpan AA1 ya, simpan A2 ya, disalin. Nah, tadi sudah disalin ke situ, biar disalin juga, kemudian ditambahkan ditambahkan berarti 3 ya, simpan A8 ya, disalin lagi ke sana, simpan yang ini 5, kemudian salin rek 3 ke A5 rek 3 tadi di sini. Kemudian salin AA3 ke AA3 ya 8, berarti ini tadi 3 ya, hasilnya 3. 8 dikurangi 5 rek 1 rek 2 3. Kemudian salin AA5 ke 1, kemudian kali rek 3. Kemudian berarti nanti hasilnya berapa? Hasilnya 3 ya. Berarti kalau dilihat 3 dikali 3, 9 tadi ya. Yang ini hasilnya ya. Berarti yang paling akhir ini ya. Setelah di print berarti nanti muncul hasilnya 9. Kalau diurutkan, kalau melihat begini memang kurang memahami kalau nggak prosesnya langsung ya. Karena ini ada sudah terhapus ya. Karena tempatnya memang terbatas, ada 3 reknya, CPU-nya, prosesnya.
Kalau sudah selesai boleh dipresentasikan. Kalau ada yang mau presentasi maju ke depan, silakan digambar hasil simulasinya. Yang simulasi 1 sudah selesai? Hah? Iya, nanti dijelaskan. Menggambarkannya tuh urut ya. Jadi prosesnya rek 1 berarti pembacanya mulai dari di bawahnya tabel itu. Berarti rek 1 berarti menulis 1, rek 1 simpan 2 berarti tulis 2 di kolomnya. Seperti prosesnya itu ya. Biar jelas nanti yang dihapus itu yang mana. Ya. Jadi mulai awal. Ayo, siapa yang mau presentasi duluan? Ini saya tutup dulu. Silakan disimulasikan. Spidolnya mana ini? Ya, digambar dulu, nanti disimulasikan bersama-sama boleh? Kelompoknya yang membantu. Ya? Iya, ya sambil menggambar sambil menjelaskan. Yang penting gambar dulu, wes. Ayo. Nih. Gambar ininya, soalnya dulu ditulis ya. Soal ditulis terus sama gambar tabelnya ini masih kosongan ya. Soalnya. Ya, soalnya yang ini nomor 1 ini.
Itu 8 kali 9 itu ya soalnya. Menyimpulkan ya. Iya, bawahnya itu keterangannya. Itu soalnya diganti dulu. Soal nomor 1, Dok. 8 kali 9 itu. Di atas itu loh, soalnya kali itu. Soalnya kamu salah nulis itu. Ganti yang itu kalau habis. Ya. Sudah? Bisa jelaskan? Enggak bisa. Sudah. Sudah. Ya, ini hasil kerja dari kelompok 1. Silakan aplaus dulu. Jadi di dalam soal nomor 1 itu yang didahulukan perkalian dulu ya. Ini ada perkalian, ini penjumlahan. Ya, berarti yang diproses yang perkalian dulu. Nah, maka dari itu kelompok 1 menyatakan simpan 8 ke AA1. Berarti ini ya. Kemudian simpan 9 ke AA2. Ya. Setelah disimpan disalin ke rek. Salin AA1 ke rek 1. Tadi sudah di sini ya, 8 ini sudah dihapus ya karena sudah tertindih. Kemudian salin AA2 ke rek 2. Jadi ini ya. 9. Kemudian kalikan rek 1 dan rek 2. Nah ini. Kalikan rek 1 dan rek 2. 8 dikali 9 berapa? 72 ini ya. Nah, ada di sini posisinya. Kemudian
Simpan AA3. Simpan AAA3. Ya. Simpan AAA3. Oh, simpan 3 ke A3 ya, betul ini ya. Ini. Nanti langsung proses yang ini ya. Kemudian salin A3 ke rek 1 ya ini. Ini tadi ada isinya 8 karena sudah penuh tempatnya, 8-nya sudah dihapus ya, diganti 3. Memori itu terbatas ya, tergantung dari kapasitas komputernya. Memorinya besar atau kecil tergantung ya. Berarti 8 sudah dihapus, ditindih oleh 3 ini. Kemudian salin AA3 ke rek 1 ya, ini ya tadi ya. Kemudian tambah ini rek 3 ini ya. Ya. Ini masih belum terhapus. Kemudian salin rek 2 ke AA5. Ini hasilnya ya. Ini maksudnya ini dulu, hasilnya dulu. Tambahkan rek 1 dan rek 3. Hasilnya ini ya berarti ya. Betul berarti ya? 72 tambah 3 75 ya, ini hasilnya. Setelah ditampilkan maka mendapatkan hasil 75. Ya, betul. Berarti prosesnya seperti itu. Silakan kelompok lain maju. Ya, terus lagi. Penghapusnya mana ini? Oh, ini. Kelompok berikutnya kelompok 2 ya. Yang nomor 2, silakan masuk ke depan. Mungkin ada yang ditanyakan. Kelompok 2 siapa? Alvin? Heksa? Oke, Alvin. Maju, Vin, masuk.
Sudah, Win? Berdasarkan hasil kerja kelompok 2, soalnya mana? Ditulis dulu soalnya. Perhitungan matematikanya ditulis. Coba perhatikan dulu ya. Di dalam soal ini yang dikurung didahulukan ya. Berarti mulai dari sini. Berarti langsung simpan 1 ke AA1 ya. Kemudian simpan 2 ke AA2 ini. Berikutnya salin ke sana tadi. Berarti 1, 2. Kemudian simpan, tambahkan track 1 dan track 2. Berarti 3 di sini ya ini. Simpan 8 ke A3 ya ini. Simpan 5 ke A4 ini. Salin track 3 ke A5. Track 3. Salin track 3 ke AA5. Berarti yang 3 sana di KA5. Simpan 5 ke A4. Simpan 5 ke A4 ya. Oh. Salin track 3 ke track 1. Salin AA3 ke track 1, 8. Ini yang track 3 ini. Tambahkan track 1 dan track 2. Oh, ini 3. Track 1 dan track 2. Oh, ini tambahin. Nanti 3 ya. Simpan 5 ke AA4. Oh, sana.
Salin rek 3 ke A5, rek 3 ke A5. 9 rek 3 ke A5 3. Salin A4 salin AA3. Ini kalau dihitung hasilnya berapa ini? 9. Oleh urutannya ini sih bingung ini. Tambahkan rek 1 dan rek 2, mari ya, rek 1 rek 2. Ada 3 ya, rek 1 dan rek 2 3. Rek 1 dan rek 2. Kan ini sama ini ditambahkan 3. Kurangi salin AA5 ke rek 1, AA5 ke rek 1. Kali rek 1 rek 3, rek 1 rek 3. Rek 1 rek 3. Kali rek 1 rek 3 salin rek 2 ke A5. Rek 2 ke A5 9. Bagaimana menurut pendapat kalian? Betul ya? Kurang runtut ya? Betul 9 ya? Tek, tek. Ya ini prosesnya panjang soalnya ada 4 angka. Ya oke. Terakhir kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang yang kelompok 3. Kan sini ada lagi mau habis ini idolnya.
Apa kok guyu? Jam ketiga tadi jamnya siapa ya? Setelah Pak Ahmad kimia. Pak Subari, Pak siapa? Pak siapa nih? Subari. Sudah perhatikan di papan itu sambil mengerjakan, diperhatikan. Simpan 2 ke AA1. Berarti yang perkalian dulu ya yang diproses. Simpan 10 ya. Salin, setelah disimpan disalin. Ya. Kemudian kali rek 1 rek 2 berarti 20. Salin rek 3 ke AA5. Salin AA3 ke rek 1. Iya. Ke rek 2. Salin AA5 ke rek 2. 15 ya. Kurangi rek 2. Rek 1. Rek 2 rek 1. Yes. 20. Hasil akhirnya yang mana ini? Hasil akhirnya yang ini. Apa sudah betul? Ini dahulu ya. Iya. 20 dikurangi 8 12 ditambah 3 15 ya. Oke.
Ada yang menjawab lain? Tidak ada? Betul ya? Ya sudah. Berarti ini hasil akhirnya 15 ya. Bisa dimengerti? Oke, alhamdulillah. Saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah waktunya hampir habis. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Sebentar lagi akan saya adakan post test dulu dan refleksi. Sudah? Silakan dikerjakan kembali pretest yang tadi, dikerjakan kembali sebagai post test dan refleksinya saya kirim di grup WA ya. Silakan kerjakan post testnya dulu, kalau sudah langsung ke refleksi. Waktunya 5 menit ya. Sudah, poster sudah saya kirim. Oh, sudah refleksi juga. Sudah semua ya? Waktunya pas, sudah mau habis. Jadi hari ini kita belajar bagaimana komputer itu memproses sebuah masukan, input diproses menjadi output,
Kemudian kita sudah mensimulasikan prosesnya komputer dan juga sudah menganalisis berbagai macam informasi yang didapat, yang mana tadi itu di dalam CPU ya, Central Processing Unit, sebuah pusat pengontrol. Kemudian ada prosesnya memori, jadi memori itu terbatas dan prosesnya komputer juga terbatas, jadi gantian prosesnya tergantung dari perangkatnya. Jadi memori yang besar dan kecil otomatis beda kecepatannya, jadi mempengaruhi, karena prosesnya kalau besar itu menyimpannya lebih banyak, jadi tidak banyak menghapus, tidak banyak gantian, jadi tanpa menunggu proses yang pertama, jadi langsung diproses ke tempatnya kalau banyak memorinya ya. Jadi semakin cepat. Untuk hari ini saya rasa pertemuannya sudah selesai, dan untuk materi sistem komputer juga sudah berakhir, sudah selesai juga. Untuk minggu depan kita berlanjut ke materi bab 5, yaitu jaringan komputer dan internet. Ya, kalian pelajari bab 5 untuk minggu depannya ya. Kemudian untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah belajar bersama. Untuk akhir acara silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Mulai. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.